Apakah Bapak Ibu pernah merasa ada beban berat yang selalu digendong bukan di punggung tapi di hati dan pikiran? Rasanya seperti tas ransel yang penuh batu, padahal kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana batu-batu itu masuk ke sana. Mungkin kita sudah lama merdeka dari pekerjaan, dari tuntutan membesarkan anak, tapi kok masih saja ada rasa tidak tenang. Banyak di antara kita yang di usia senja, antara 70 sampai 85 tahun, justru merasa lebih berat, lebih penat. Seolah hidup ini penuh dengan tumpukan hal yang tidak perlu. Ini adalah sebuah kenyataan pahit yang seringkali kita abaikan atau bahkan tidak sadari sama sekali. Seolah ada benang tak terlihat yang mengikat kita pada hal-hal yang justru merenggut kedamaian kita. Padahal rahasianya sangat sederhana. Melepaskan. Ya, melepaskan. Melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi melayani kebahagiaan kita yang justru menjadi beban. Dalam video ini, kita akan bersama-sama melihat 11 hal yang sudah saatnya kita lepaskan demi hidup yang lebih ringan, lebih damai, dan tentu saja lebih bahagia. Ini bukan hanya teori, tapi langkah nyata yang bisa kita ambil. Tonton sampai akhir, karena ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami di usia ini. Mari kita mulai dengan hal pertama yang seringkali menjadi beban tak kasat mata bagi kita semua, terutama di usia senja. Yang pertama adalah gengsi dan citra diri yang berlebihan. Bapak Ibu mungkin berpikir, apa hubungannya gengsi dengan kedamaian? Mari kita renungkan. Sejak muda, kita seringkali dididik untuk menjadi seseorang yang punya nama, yang dihormati, yang sukses. Kita bekerja keras, mengumpulkan harta, membangun rumah, membesarkan anak-anak agar mereka juga berhasil. Semua itu baik tentu saja. Tapi seiring berjalannya waktu, tanpa kita sadari, kita mulai terperangkap dalam ekspektasi bahwa kita harus selalu terlihat sempurna, harus selalu punya jawaban, harus selalu tampil baik-baik saja di mata orang lain. Kita takut dicap gagal, takut dikasihani, takut kehilangan kehormatan. Misalnya, ketika ada acara keluarga atau arisan, kita merasa harus memakai pakaian terbaik, harus menyumbang paling banyak, atau harus bercerita tentang anak cucu yang sukses-sukses. Padahal, mungkin di balik senyum itu ada kelelahan, ada rasa cemas, atau bahkan pengorbanan yang tidak perlu. Melepaskan gengsi berarti kita berani menjadi diri sendiri, apa adanya. Kita tidak lagi perlu memaksakan diri untuk terlihat kaya raya padahal uang pas-pasan, atau terlihat paling bijak padahal sedang bingung. Ini tentang menerima diri kita yang sekarang, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tanpa perlu validasi dari luar. Bayangkan betapa leganya ketika Bapak Ibu bisa datang ke acara keluarga hanya dengan kaos batik yang nyaman, tanpa perlu memikirkan sepatu mahal atau tas bermerek. Betapa damainya saat kita bisa berkata, "Saya tidak tahu," atau "Saya sedang butuh bantuan," tanpa merasa malu. Ini bukan berarti kita tidak peduli penampilan atau kehormatan, tapi kita tidak lagi membiarkan hal-hal itu mengendalikan kebahagiaan dan kedamaian batin kita. Hidup ini sudah terlalu singkat untuk kita habiskan demi tampil sempurna di mata orang lain. Lalu, hal kedua yang perlu kita lepaskan adalah penyesalan masa lalu. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak memiliki penyesalan? Mungkin ada keputusan yang salah di masa muda, kesempatan yang terlewatkan, kata-kata yang menyakitkan yang pernah terucap, atau janji yang tidak terpenuhi. Ada yang menyesal tidak mengambil pekerjaan impian. Ada yang menyesal tidak lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang tua yang sudah tiada. Ada yang menyesal tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Penyesalan ini seperti jangkar yang terus-menerus menarik kita kembali ke belakang. Kita terus-menerus memutar ulang kejadian itu di kepala, berpikir, andai saja waktu itu. Atau seandainya saya tidak melakukan itu. Tapi
Mari kita hadapi kenyataan. Masa lalu tidak bisa diubah. Apapun yang terjadi, sudah terjadi. Terus-menerus memikirkan penyesalan hanya akan menghabiskan energi kita yang berharga, mencuri kebahagiaan di hari ini, dan bahkan bisa memicu penyakit karena stres yang menumpuk. Kita perlu belajar memaafkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu. Anggaplah itu sebagai pelajaran, bukan sebagai beban. Jika ada sesuatu yang bisa diperbaiki, perbaiki. Jika tidak, terima dan lepaskan. Mungkin dulu kita pernah melakukan kesalahan besar dalam bisnis dan kehilangan banyak uang. Daripada terus-menerus menyalahkan diri sendiri, belajarlah dari pengalaman itu. Bagikan kisah itu sebagai pelajaran bagi anak cucu, agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Atau, jika kita menyesal, tidak pernah mengatakan, "Aku cinta padamu," kepada seseorang yang sudah meninggal, kita bisa menyalurkan perasaan itu dengan lebih banyak, menyatakan kasih sayang kepada orang-orang yang masih hidup di sekitar kita. Melepaskan penyesalan bukan berarti kita melupakan, tapi kita membebaskan diri dari belenggu emosionalnya. Itu seperti kita melihat foto lama. Kita tahu itu bagian dari sejarah kita, tapi kita tidak lagi terlarut dalam kesedihan atau kemarahan yang mungkin ada di balik foto itu. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu, dan mari kita fokus pada hari ini yang masih bisa kita ubah. Selanjutnya, hal ketiga yang sangat penting untuk kita tinggalkan di usia ini adalah kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Bukankah kita semua, terutama di usia senja, punya kekhawatiran tentang kesehatan, tentang masa depan anak cucu, tentang kondisi keuangan, atau tentang siapa yang akan merawat kita nanti? Ini wajar, manusiawi sekali. Namun, ketika kekhawatiran itu menjadi berlebihan, sampai menguasai pikiran dan perasaan kita setiap hari, itu sudah tidak sehat. Kita menjadi sulit tidur, nafsu makan berkurang, bahkan fisik pun ikut terasa sakit-sakitan. Kita seringkali membayangkan skenario terburuk yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Kita cemas akan sakit yang parah, padahal saat ini kita sehat. Kita khawatir anak cucu akan kesulitan, padahal mereka sudah dewasa dan punya jalannya sendiri. Contohnya, bapak ibu mungkin terus-menerus cemas tentang tabungan yang mungkin tidak cukup sampai akhir hayat. Padahal anak-anak sudah berjanji akan membantu jika memang diperlukan. Atau khawatir akan jatuh sakit dan merepotkan orang lain. Padahal kita sudah rutin berolahraga ringan dan makan makanan sehat. Kekhawatiran ini pada dasarnya adalah mencoba mengontrol hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memprediksi masa depan 100%, apalagi mengontrolnya. Apa yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin di masa sekarang, dan sisanya adalah menerima. Jika kita sudah menjaga kesehatan dengan baik, berolahraga, makan makanan bergizi, seperti sayur mayur dan buah-buahan lokal seperti pepaya atau pisang, dan menjaga pikiran tetap positif, maka kita sudah melakukan bagian kita. Sisanya, biarkanlah takdir yang bekerja. Hidup ini sudah dianugerahi Tuhan dengan segala keindahan dan tantangannya. Mengapa harus menambah beban dengan meramalkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi? Fokuslah pada saat ini, pada apa yang bisa Bapak Ibu nikmati hari ini. Nikmati secangkir teh hangat di pagi hari, dengarkan kicauan burung, bermain dengan cucu, atau sekedar membaca koran. Ketika kita hidup di saat ini, kekhawatiran tentang masa depan akan kehilangan kekuatannya. Ingatlah pepatah bijak. Jangan terlalu memikirkan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju hidup yang lebih ringan dan damai. Hal keempat yang perlu kita lepaskan adalah keinginan untuk mengontrol segalanya. Bapak Ibu,
Coba Bapak Ibu pikirkan, berapa banyak energi yang kita habiskan setiap hari untuk mencoba mengatur segala sesuatu. Mengatur agar anak cucu hidup sesuai harapan kita, mengatur agar semua rencana berjalan mulus tanpa hambatan, atau bahkan mencoba mengontrol cuaca agar tidak hujan saat kita ingin pergi. Ini adalah salah satu beban terbesar yang seringkali tidak kita sadari. Kita seringkali merasa bahwa jika kita tidak mengontrol, maka semuanya akan berantakan. Kita percaya bahwa kita tahu apa yang terbaik untuk semua orang, terutama untuk keluarga kita. Misalnya, Bapak Ibu mungkin merasa perlu mengatur jadwal kunjungan anak cucu, atau bahkan menentukan bagaimana mereka harus membesarkan anak-anak mereka. Atau kita mungkin mencoba mengontrol situasi di lingkungan sekitar, berharap semua orang mengikuti aturan atau pandangan kita. Namun, kenyataannya adalah tidak semua hal bisa dan perlu kita kontrol. Setiap orang punya jalannya sendiri, punya pemikirannya sendiri, dan alam semesta punya ritmenya sendiri. Ketika kita terus-menerus mencoba mengontrol, yang terjadi justru adalah frustrasi, kekecewaan, dan bahkan konflik. Kita menjadi mudah marah ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Melepaskan keinginan mengontrol berarti kita belajar untuk percaya pada proses kehidupan, percaya pada kemampuan orang lain, dan percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Ini bukan berarti kita pasrah tanpa berusaha, tapi kita memahami batas-batas kendali kita. Kita bisa memberikan nasihat, memberikan dukungan, tapi pada akhirnya keputusan ada di tangan masing-masing. Bayangkan betapa damainya hati ketika kita bisa melihat anak cucu membuat pilihan mereka sendiri. Bahkan jika itu bukan pilihan kita, dan kita tetap bisa mendukung mereka. Ini seperti kita menanam benih. Kita bisa menyiramnya, memberinya pupuk, tapi kita tidak bisa memaksanya tumbuh dengan cepat atau menjadi pohon yang kita inginkan persis sama. Biarkan dia tumbuh sesuai sifatnya. Dengan melepaskan kontrol, kita memberikan ruang bagi diri kita sendiri untuk bernapas dan memberikan ruang bagi orang lain untuk berkembang. Titipa kita. Berikutnya, hal kelima yang perlu kita tinggalkan adalah ketergantungan pada opini orang lain. Bapak Ibu, sejak kecil, kita mungkin sudah terbiasa untuk mencari persetujuan dari orang tua, guru, atau teman-teman. Ketika dewasa, kebiasaan itu seringkali terbawa. Kita cenderung mendasarkan keputusan kita, bahkan kebahagiaan kita, pada apa kata orang. Apakah orang lain akan setuju dengan gaya pakaian kita? Apakah tetangga akan mengomentari rumah kita? Apakah sanak saudara akan menilai pilihan hidup kita? Kita terlalu sering membiarkan diri kita dibentuk oleh harapan dan penilaian orang lain daripada mendengarkan suara hati kita sendiri. Misalnya, Bapak Ibu mungkin ingin sekali mencoba hobi baru seperti melukis atau berkebun, tapi ragu karena takut dibilang sudah tua kok aneh-aneh atau tidak ada gunanya. Atau kita mungkin punya keinginan sederhana untuk menikmati makanan kesukaan di warung pinggir jalan, tapi urung karena takut terlihat tidak pantas atau tidak elit. Hidup yang terus-menerus mencari persetujuan orang lain adalah hidup yang tidak otentik, hidup yang terjebak dalam sangkar emas buatan sendiri. Kehilangan diri kita yang sebenarnya demi menyenangkan orang lain adalah kerugian besar. Di usia senja ini, bukankah sudah saatnya kita menjadi diri kita yang paling murni dan paling jujur? Melepaskan ketergantungan pada opini orang lain berarti kita belajar untuk lebih percaya pada intuisi dan nilai-nilai kita sendiri. Kita memahami bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang, dan itu tidak apa-apa. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari tepuk tangan atau pujian orang lain. Ini adalah kebebasan yang luar biasa untuk bisa memilih apa yang kita suka, melakukan apa yang kita inginkan, selama itu tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, tanpa perlu merasa bersalah atau khawatir akan pandangan miring. Hidup. Ini seperti ketika Bapak Ibu mengenakan baju kesukaan yang nyaman, meskipun mungkin tidak sesuai tren terbaru, tapi membuat Bapak Ibu merasa bahagia.
itu jauh lebih berharga daripada mengenakan baju mahal yang tidak nyaman hanya demi pujian. Hal keenam yang sangat menghambat kedamaian kita adalah dendam dan kepahitan. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak pernah disakiti atau dikecewakan? Mungkin ada saudara yang berbuat curang, teman yang mengkhianati, atau bahkan pasangan hidup yang pernah melukai hati. Rasa sakit itu, jika tidak diobati, bisa mengakar menjadi dendam dan kepahitan. Kita terus-menerus mengingat kejadian itu, memelihara kemarahan, dan bahkan berharap yang buruk terjadi pada orang yang melukai kita. Dendam ini seperti racun yang kita minum sendiri, sambil berharap orang lain yang mati. Bayangkan saja, Bapak Ibu mungkin sudah puluhan tahun memendam kekesalan pada tetangga yang pernah menyebar gosip buruk, atau pada kerabat yang mengambil hak warisan. Setiap kali mengingatnya, hati terasa panas, darah mendidih, dan senyum pun terasa berat. Melepaskan dendam dan kepahitan bukan berarti kita membenarkan perbuatan orang lain atau melupakan rasa sakitnya. Ini adalah tentang membebaskan diri kita dari penjara emosi yang kita bangun sendiri. Ini tentang memaafkan, bukan demi orang lain, tapi demi kedamaian batin kita sendiri. Memaafkan adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Perasaan marah atau sakit hati mungkin masih ada, tapi kita memutuskan untuk tidak lagi membiarkannya mengendalikan hidup kita. Ini juga berarti melepaskan keinginan untuk membalas atau membuktikan diri. Hidup ini sudah terlalu singkat untuk kita habiskan dalam kemarahan dan kebencian. Ketika kita melepaskan dendam, seolah ada beban berat yang terangkat dari pundak kita. Hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan kita bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Ini seperti melepaskan tangan yang menggenggam erat bara api. Semakin erat digenggam, semakin sakit rasanya. Melepaskan. Berikutnya, hal ketujuh yang seringkali membawa kekecewaan adalah ekspektasi yang tidak realistis. Bapak Ibu, kita seringkali memiliki harapan yang sangat tinggi, baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, maupun untuk situasi di sekitar kita. Kita berharap anak cucu kita harus sukses luar biasa, harus mengikuti semua nasihat kita, atau harus selalu ada untuk kita. Kita berharap diri kita sendiri harus selalu sehat, tidak boleh sakit sedikit pun, atau harus selalu mampu melakukan semua hal seperti saat muda dulu. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan-harapan ini, yang timbul adalah kekecewaan, kesedihan, bahkan kemarahan. Contohnya, Bapak Ibu mungkin sangat berharap anak bungsu yang tinggal jauh akan sering pulang menjenguk, tapi karena kesibukannya, ia hanya bisa pulang setahun sekali. Jika kita memiliki ekspektasi yang tidak realistis, setiap kali ia tidak pulang, kita akan merasa kecewa dan sedih. Padahal, kita bisa saja bersyukur bahwa ia masih bisa pulang sesekali dan kita bisa berkomunikasi melalui telepon atau video call. Atau kita mungkin berharap tubuh kita bisa terus kuat seperti saat muda dan melakukan pekerjaan berat di kebun. Ketika sedikit saja punggung terasa pegal atau napas tersengal, kita langsung merasa frustrasi dan menyalahkan diri sendiri. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis berarti kita belajar untuk menerima kenyataan apa adanya, dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaannya. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya tujuan atau harapan, tapi harapan itu harus didasarkan pada kenyataan dan kemampuan yang ada. Kita perlu memahami bahwa setiap orang punya kehidupannya sendiri dengan prioritas dan tantangan masing-masing. Begitu juga dengan tubuh kita yang menua. Ada batasan yang harus kita terima dan hargai. Ketika kita menurunkan ekspektasi yang terlalu tinggi, kita membuka diri untuk kejutan-kejutan positif dan belajar menghargai hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya terlewatkan. Kita tidak lagi hidup dalam bayangan seharusnya, tapi menikmati apa adanya yang seringkali sudah sangat indah. Hal kedelapan yang sangat merampas kedamaian batin kita adalah kebiasaan membandingkan diri.
Bapak Ibu, di era informasi seperti sekarang, entah itu dari cerita tetangga, acara televisi, atau bahkan media sosial yang mungkin sesekali Bapak Ibu lihat, kita seringkali tergoda untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita melihat tetangga baru punya mobil mewah, cucu teman sekolah masuk universitas ternama, atau kenalan lama punya rumah besar di kompleks elit, dan tanpa sadar kita mulai membandingkan, kenapa hidupku tidak seberuntung itu, kenapa anakku tidak sepintar anak dia, kenapa aku tidak punya harta sebanyak itu. Perbandingan ini adalah pencuri kebahagiaan nomor satu. Karena kita selalu membandingkan bagian belakang hidup kita, yang kita tahu segala kekurangannya, dengan bagian depan hidup orang lain, yang hanya terlihat bagus-bagusnya saja. Kita tidak pernah tahu perjuangan di balik kesuksesan orang lain, atau masalah yang mungkin sedang mereka hadapi di balik senyumnya. Misalnya, Bapak Ibu mungkin membandingkan rumah sederhana kita dengan rumah mewah kerabat. Tapi Bapak Ibu tidak tahu berapa banyak hutang yang mereka tanggung untuk rumah itu, atau betapa sibuknya mereka sampai tidak punya waktu untuk keluarga. Atau kita mungkin membandingkan masa muda kita yang penuh perjuangan dengan kehidupan anak cucu yang terlihat lebih mudah. Setiap kali kita membandingkan, kita merasa kurang, tidak cukup, tidak berharga. Rasa syukur pun hilang entah kemana. Melepaskan kebiasaan membandingkan diri, berarti kita fokus pada perjalanan hidup kita sendiri. Kita menyadari bahwa setiap orang punya takdirnya sendiri, punya garis tangannya sendiri, dan punya keunikannya sendiri. Tidak ada gunanya membandingkan apel dengan jeruk. Hidup kita adalah anugerah yang unik, dan kita punya kebahagiaan serta tantangannya sendiri yang perlu kita syukuri dan hadapi. Ini seperti menikmati hidangan masakan rumahan favorit kita, tanpa perlu membandingkannya dengan masakan restoran bintang 5. Kedua-duanya punya kenikmatan masing-masing. Melangkah lebih jauh, hal kesembilan yang seringkali membuat kita merasa terbebani, baik secara fisik maupun mental, adalah barang-barang tidak terpakai yang menumpuk. Bapak Ibu, mari kita jujur pada diri sendiri. Coba lihat di lemari, di gudang, di laci-laci. Berapa banyak barang yang sudah tidak terpakai bertahun-tahun. Mungkin ada pakaian lama yang sudah tidak muat, perabot yang rusak tapi sayang dibuang, tumpukan koran atau majalah bekas, atau hadiah dari seseorang yang tidak pernah kita gunakan. Kita mungkin berpegang pada pikiran, siapa tahu nanti perlu, atau ini kenang-kenangan. Namun, setiap barang yang menumpuk tanpa tujuan yang jelas adalah beban. Mereka tidak hanya mengambil ruang fisik di rumah kita, tapi juga mengambil ruang di pikiran kita. Kita terus-menerus memikirkan, kapan ini dibersihkan, di mana ini disimpan, atau apa yang harus saya lakukan dengan ini. Misalnya, Bapak Ibu mungkin masih menyimpan baju seragam kerja puluhan tahun lalu yang sudah lusuh, padahal tidak akan pernah dipakai lagi. Atau piring-piring bekas pernikahan yang sudah retak tapi sayang dibuang. Tumpukan barang ini bisa membuat rumah terasa sempit, berantakan, dan bahkan bisa menimbulkan stres. Melepaskan barang-barang yang tidak terpakai berarti kita membersihkan bukan hanya rumah kita, tapi juga pikiran kita. Ini adalah bentuk decluttering yang membebaskan. Kita bisa mulai dengan menyumbangkan pakaian yang masih layak pakai kepada yang membutuhkan, menjual barang-barang yang masih bernilai, atau membuang barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Untuk barang kenangan, kita tidak perlu menyimpan semuanya. Cukup pilih beberapa yang paling berkesan dan simpan dengan rapi. Sisanya bisa difoto sebagai kenang-kenangan. Bayangkan betapa lapangnya rumah yang rapi dan betapa ringannya pikiran yang tidak lagi dibebani oleh tumpukan barang. Ini juga bisa menjadi warisan yang baik untuk anak cucu karena mereka tidak perlu repot membereskan tumpukan barang kita nantinya. Kemudian, hal ke-10 yang seringkali menghantui dan membuat hidup terasa berat adalah rasa bersalah yang tidak perlu. Bapak Ibu, mungkin di masa lalu kita pernah melakukan kesalahan atau merasa tidak bisa memenuhi semua harapan orang lain. Kadang rasa bersalah ini terus menghantui, meskipun kita sudah berusaha memperbaiki atau bahkan hal itu di luar kendali kita. Kita merasa bersalah karena tidak bisa membantu anak kita yang sedang kesulitan,
padahal kita sudah memberikan yang terbaik. Kita merasa bersalah karena tidak bisa lagi melakukan pekerjaan rumah tangga seberat dulu, padahal tubuh sudah tidak sekuat remaja. Rasa bersalah ini bisa muncul dari ekspektasi yang terlalu tinggi dari diri sendiri atau dari perasaan tidak enak pada orang lain. Misalnya, bapak ibu mungkin merasa bersalah karena menolak ajakan anak cucu untuk bepergian jauh karena tubuh sudah lelah. Padahal, itu adalah pilihan yang sehat untuk diri sendiri. Memberi masalah atau merasa bersalah karena tidak bisa lagi memasak masakan favorit keluarga sebanyak dulu. Rasa bersalah yang tidak perlu ini bisa menguras energi, menurunkan rasa percaya diri, dan bahkan membuat kita menarik diri dari pergaulan. Melepaskan rasa bersalah yang tidak perlu berarti kita belajar untuk menerima keterbatasan kita, memahami bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak sempurna, dan bahwa tidak semua hal adalah tanggung jawab atau kesalahan kita. Kita perlu belajar berbelas kasih pada diri sendiri, seperti kita berbelas kasih pada orang lain. Jika kita sudah melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita, itu sudah cukup. Kita sudah melewati berbagai cobaan dan tantangan hidup, dan itu adalah pencapaian yang patut dihargai. Fokuslah pada apa yang bisa Bapak Ibu berikan dan lakukan saat ini dengan sepenuh hati dan ikhlas, tanpa perlu terbebani oleh bayangan seharusnya atau seandainya. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam perasaan bersalah yang tak ada ujungnya. Akhirnya, hal ke-11 yang perlu kita lepaskan adalah ketakutan akan perubahan. Bapak Ibu, hidup adalah sungai yang terus mengalir, selalu ada perubahan. Dari masa kecil, remaja, dewasa, hingga kini di usia senja, semuanya adalah rentetan perubahan. Namun, seringkali kita merasa nyaman dengan rutinitas, dengan hal-hal yang sudah kita kenal, dan menjadi takut atau menolak perubahan. Kita mungkin takut mencoba teknologi baru seperti smartphone, takut pindah rumah meskipun lingkungannya lebih nyaman, atau takut mencoba makanan baru yang direkomendasikan cucu. Ketakutan ini bisa membuat hidup kita menjadi stagnan, sempit, dan kehilangan banyak kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Misalnya Bapak Ibu mungkin terus-menerus menggunakan ponsel lama yang sulit dioperasikan, padahal ada smartphone yang lebih mudah dan bisa menghubungkan Bapak Ibu dengan keluarga melalui panggilan video. After no ways are trying and the world ways back to go back. Gassing these main trumps as most produces as more speaking, and are resistant to summer old, jayox some of the name. As mean, it's calling not no but in a biggest ages to a north of high. Your con being dependent and to see me wide to concede. I lost of the pen as being most really daring with all heart. To make things pass because this willing design me to call extreme exims. Recip stateopolis, Tucci's group in the panel has, we're calling intention merge report to that. To laid him it the wheezed way to work ourselves, and a feel wide for God was much day. The season hands are pass and prophecy that the afternoon is much condeen. Stay talk this message in far and howdy and gran. Even Dean, patience, tapperated, bring science in the westeries. Wide now your natural blend. Less most descriptions, not tapperate. To teaching the older and mancheries, every being say. In then gives you seen, means being the abomination were design. I know that this is abominations being the factional. Lest as I said, make some tapperation condument from mime, blesses leading on to being go. State talks that saying, however you gree a baster, and saying that doesn't idea enact words to done a len. I said this is mean and most distractorability descriptions. Ages to words wilfy. Less saying that means we sent it and a ferrible. It's more than not make this young more human joins, and restedly sent and a tick. When you're not into ward and Muntry,
in the body of my client was passing that was out of we will and will. There is an accident, fem. If you're meeting the treat people to rid and you tree, you like to told to this kind, you wall to a piece. It's including world report described on the treat people in your listens, set out the seekin from a docs at. The stary and contentery, you are designing your turn, not Africa to taste and an appellation passing. You're still design your hands and help to make that way. Will say an uppanine, the freed of mean. Attire is represented, I am going to get the kazi with a tract. And my took out and I heard know his money. I am so option, move them to the planning body, received fasteries. Your lave in grabbed and losky years, and in mager with teacher of you. The stary in join, I am to leave to no join. The unit to means we follow on with any events. Another gaze, on the last of the stary, the side of the seas, the ways of these, arty of this one, and with the stary hands, I'm not clear in frump shop. I believe you to mean, but only son call track. If you and are of your join, I said mace, it's assigned still the port. Each week in American COVID and trees, you're listened, after and more drawn. Why do not call messages ourself, our greatest, our type? Why just events? If you rebide late in another warn in us, if you need to guess, arty of them, I believe you to mean. I'm going to guess anything and call track. I've going to guess anything. I am to leave to saying that deeply same. I am proof. Our word and save that lessons to mean. Justru di usia ini, kita punya kebijaksanaan dan waktu untuk menikmati setiap momen dengan lebih dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas 11 hal yang jika kita lepaskan akan membawa hidup kita menjadi lebih ringan, lebih damai, dan lebih bahagia. Dari mulai melepaskan gengsi dan citra diri yang berlebihan, penyesalan masa lalu, kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, keinginan untuk mengontrol segalanya, ketergantungan pada opini orang lain, dendam dan kepahitan, ekspektasi yang tidak realistis, kebiasaan membandingkan diri, barang-barang tidak terpakai yang menumpuk, rasa bersalah yang tidak perlu, hingga ketakutan akan perubahan. Banyak sekali ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah, ini tidak mudah. Tentu saja tidak. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan yang bisa dicapai dalam semalam. Tapi ingatlah, setiap langkah kecil sangat berarti. Kita tidak perlu melepaskan semuanya sekaligus. Pilihlah 1 atau 2 hal yang paling membebani Bapak Ibu saat ini dan mulailah dengan itu. Mungkin hari ini Bapak Ibu bisa mulai merapikan satu laci yang penuh barang tidak terpakai. Atau mencoba memaafkan satu orang yang pernah menyakiti hati. Atau mungkin hanya dengan mengakui bahwa Bapak Ibu terlalu memikirkan opini orang lain. Itu sudah menjadi langkah besar. Setiap dari kita memiliki cerita hidup yang unik dengan segala suka dan dukanya. Di usia 70 hingga 85 tahun ini, kita telah melewati begitu banyak badai dan melihat begitu banyak keindahan. Inilah saatnya untuk memetik buah dari perjalanan panjang itu. Bukan lagi tentang mengumpulkan, tapi tentang melepaskan. Bukan lagi tentang mengejar, tapi tentang menikmati. Bukan lagi tentang memenuhi ekspektasi, tapi tentang menjadi diri sendiri yang otentik dan damai. Ingat Bapak Ibu,
Kekuatan untuk hidup lebih bahagia dan damai ada di dalam diri kita sendiri. Kita memiliki pilihan setiap hari untuk memegang erat beban atau untuk melepaskannya. Biarkan masa lalu menjadi guru, masa depan menjadi inspirasi, dan hiduplah sepenuhnya di saat ini, di mana kedamaian itu bersemayam. Kejutannya adalah bahwa kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini kita cari-cari sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu melepaskan hal-hal yang menghalanginya. Tidak perlu mencari jauh-jauh, tidak perlu membeli barang mahal. Cukup dengan melepaskan, kita menemukan harta paling berharga, yaitu ketenangan batin. Saya sangat ingin tahu, dari ke-11 hal yang kita bahas ini, mana yang paling Bapak rasakan bebannya saat ini? Atau mungkin ada hal lain yang ingin Bapak, Ibu lepaskan? Bagikan pemikiran dan pengalaman Bapak, Ibu di kolom komentar di bawah. Mungkin kisah Bapak, Ibu bisa menginspirasi banyak orang lainnya. Jika video ini memberikan sedikit pencerahan atau inspirasi, mohon klik tombol suka ya. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan tips dan pembahasan bermanfaat lainnya. Mari kita bersama-sama membangun komunitas yang saling mendukung untuk hidup yang lebih baik di usia berapapun. Ingatlah selalu, Bapak, Ibu, setiap detik yang kita jalani adalah anugerah. Hidupkanlah kehidupan terbaik Bapak, Ibu di setiap usia. Sampai jumpa di video berikutnya.